sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau dipikir-pikir, hidup kita manusia itu sebenarnya adalah perjalanan panjang dari satu pemberian ke pemberian lainnya. Sejak lahir, kita menerima begitu banyak pemberian. Nama dari orang tua, kasih dari keluarga, pendidikan dari guru di sekolah, kesempatan dari kehidupan, bahkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita lewat berbagai perjumpaan. Tidak ada seorang pun yang tumbuh sendirian. Selalu ada tangan yang pernah menopang kita. Lalu ketika hidup mulai berjalan, perlahan tapi pasti giliran kita tiba. Kita mulai diberikan kepercayaan. Dipercayai menjadi anak yang bertanggung jawab. Menjadi orang tua. Menjadi sahabat. Menjadi pemimpin. Menjadi seseorang yang kehadirannya diharapkan oleh orang lain. Dan anehnya, semakin besar kepercayaan itu, semakin besar pula ketakutan di dalam hati. Kita takut gagal. Takut tidak mampu. Takut mengecewakan orang yang mempercayai kita. Ini memperlihatkan bahwa setiap pemberian selalu membawa perasaan yang campur aduk. Ada sukacita, tetapi juga kecemasan. Ada harapan, tetapi juga ketakutan. Karena di balik setiap tanggung jawab, selalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya gagal? Seorang ayah mungkin terlihat kuat di depan keluarganya, tetapi diam-diam takut tidak mampu mencukupi kebutuhan rumahnya. Seorang ibu tersenyum setiap hari, tetapi menyimpan lelah yang tidak pernah diceritakan. Anak muda tampak penuh mimpi, tetapi sering cemas memikirkan masa depan. Bahkan banyak orang terlihat baik-baik saja, padahal sedang berjuang agar tidak runtuh. Dan seringkali yang paling melelahkan bukan pekerjaannya, melainkan perasaan bahwa semuanya harus dipikul sendiri. Itulah sebabnya hari Pentakosta begitu menyentuh. Sebab sebelum para murid menjadi pewarta yang berani, mereka terlebih dahulu adalah manusia-manusia yang ketakutan. Mereka mengunci pintu, bersembunyi, bingung, dan kehilangan arah setelah Yesus wafat. Mereka bukan pribadi yang luar biasa. Mereka rapuh, sama seperti kita. Namun justru kepada orang-orang seperti itulah Yesus mempercayakan karyanya. Tuhan menyerahkan kelanjutan kasih-Nya kepada manusia yang masih punya luka dan keraguan. Secara manusiawi, itu terdengar mustahil. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang sering tidak kita lihat dalam diri kita sendiri, kemungkinan untuk bertumbuh. Karena itu Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia memberikan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bukan sekadar simbol religius, tetapi kekuatan yang menghidupkan hati yang hampir padam. Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian, kebingungan menjadi arah, dan manusia biasa menjadi pembawa harapan. Dan mungkin itulah yang paling kita butuhkan hari ini. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang dikuatkan untuk menjalaninya. Sebab kenyataannya, kita semua sedang membawa sesuatu yang berat. Tetapi Pentakosta mengingatkan, Tuhan tidak pernah meminta kita memikul hidup sendirian. Mungkin kita masih takut. Mungkin kita masih ragu. Tetapi Tuhan tetap percaya kepada kita. Dan kadang, mukjizat terbesar bukan ketika hidup tiba-tiba menjadi mudah, melainkan ketika seseorang yang hampir menyerah, ternyata masih sanggup melangkah satu langkah lagi karena merasa Tuhan berjalan bersamanya. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.